Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga pada pagi hari ini kalian semua dalam keadaan sehat. Allahumma amin. Berjumpa kembali dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu dinamika kependudukan Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan kondisi kependudukan Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk besar. Jumlah penduduk yang besar ini tidak tersebar secara merata. Persebaran penduduk yang tidak merata bisa menimbulkan masalah kependudukan, misalnya kemiskinan, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan kepadatan penduduk yang tinggi. Ukuran yang menggambarkan keadaan penduduk di suatu wilayah antara lain kepadatan, jumlah, dan komposisi penduduk. Dinamika penduduk Indonesia terbagi menjadi 5 bagian. 1. Jumlah penduduk. 2. Persebaran penduduk. 3. Komposisi penduduk. 4. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. 5. Keragaman etnis dan budaya. Tetapi pada pagi hari ini kita akan membahas jumlah penduduk dan persebaran penduduk. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk merupakan total penduduk yang menempati suatu wilayah pada waktu tertentu. Jumlah penduduk Indonesia dapat dihitung dengan menggunakan metode 1. Sensus penduduk merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kependudukan secara menyeluruh pada daerah dan waktu tertentu. Yang kedua, survei. Survei penduduk merupakan cara memperoleh data kependudukan melalui penarikan sampel. 3. Registrasi penduduk merupakan pencatatan secara terus-menerus mengenai kejadian vital yang dialami penduduk di suatu wilayah berupa kelahiran, kematian, dan migrasi. Dua, persebaran penduduk. Pada peta persebaran penduduk di Indonesia, bisa kalian lihat pada peta tersebut. Berdasarkan peta tersebut, ternyata persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Kalau kita lihat pada peta, banyak sekali penduduk yang tinggal di daerah atau di Pulau Jawa. Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata karena kondisi tersebut tampak dari terpusatnya penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Itu hampir 60% penduduk Indonesia menempati Pulau Jawa yang luasnya hanya 7% dari luas wilayah Indonesia. Pulau Jawa merupakan daerah yang sangat subur. Pulau Jawa merupakan pusat perkembangan politik pada masa Hindu, Buddha, dan Islam, bahkan pada masa penjajahan.
3. Komposisi penduduk. A. Komposisi penduduk berdasarkan usia. 1. Usia non produktif di sini dikelompokkan dari usia kurang dari 15 tahun. 2. Usia produktif, kelompok usia yaitu dari umur 15 tahun sampai 65 tahun. 3. Usia tidak produktif. Nah, di sini dikelompokkan dari usia 65 tahun. B. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Penentuan komposisi penduduk menurut jenis kelamin berarti melihat penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Komposisi penduduk berdasarkan usia atau umur dan jenis kelamin dapat disajikan dalam piramida penduduk, di mana piramida penduduk adalah diagram batang yang digunakan untuk dan jenis kelamin komposisi penduduk suatu wilayah berdasarkan usia atau umur. Nah, bisa kalian lihat di samping ini contoh piramida penduduk Indonesia, di mana pada piramida penduduk Indonesia tersebut menggambarkan salah satunya usia muda lebih banyak daripada usia tua. C. Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya. Nah, bisa kalian lihat di situ ada sebuah tabel tingkat pendidikan yang ada di Indonesia, di mana kalau kita lihat pada tabel 39% itu penduduk Indonesia tamat SD, sedangkan 33% tidak atau belum tamat SD. Untuk tamat SLTA yaitu sebesar 17%. Maaf, untuk SLTA yaitu sebesar 9%. Sedangkan untuk SLTP sebesar 17%. Sedangkan tamat akademik atau S1 sebesar 2%. D. Komposisi penduduk berdasarkan agama. Indonesia merupakan negara demokrasi yang memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui. 1. Agama Islam dengan mayoritas penduduknya sekitar 87,18%. Agama Islam yaitu 6,96%. Agama Katolik 2,91%. Agama Hindu 1,69%. Agama Buddha 0,72% dan agama Konghucu yaitu 0,06%. Nah, demikian tadi anak-anakku semuanya, kita sudah mempelajari tentang dinamika kependudukan Indonesia. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.